pelajaran dengan baik. Ya, ada yang sakit nggak ada ya? Nggak ada. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas Jidat, pimpin temannya untuk berdoa. Sikap berdoa. Siap berdoa? Siap. Berdoa mulai. Jalan tadi itu. Wah, bukan itunya. Sebentar loh. dari bacaan tersebut. Kemudian IPA, tujuan pembelajaran kita hari
satu contoh saja dari kata. Apa saja boleh? A, B, Itu huruf kata. Kata apa? Kata apa saja boleh? Satu. Kata apa? Apa Rizky? Bunga. Ya. Apa suaranya Rizky? Apa Rizky? bunga, Bunga. Apa lagi selain bunga? Kata. makanan, Ya. makanan, Makanan. Apa lagi? Ya. Lain. Apa lagi? tanaman, Tanaman. Terus apa lagi? Bulan. Masih banyak ya. Nah itu adalah kata. Masih banyak. Di dalam setelah kata itu ada frasa. Frasa itu yang terdiri dari dua kata. Ya. Misalnya tadi Rizky katakan bunga. Bunga apa nanti? Bunga. Bunga satu. Terus bulan tadi. Bulan apa bulan? Bulan purnama. Pintar. Hebat Rizky. Nah kemudian setelah frasa itu ada kalimat. Siapa yang bisa jawab apa itu kalimat? Anak-anak ibu apa kalimat? Tidak? kalimat Ya. merupakan yang dilakukan untuk menjelaskan sesuatu, misalnya akibat-akibat bencana. Ya, lain, yang lain? Kalimat? Apa itu kalimat? Nanti ada kata, misalnya ada kata bulan, ada kata purnama, ada kata malam. Nanti kita susun menjadi kalimat. Berarti kalimat itu susunan dari beberapa Kata. Iya, susunan dari beberapa Kata. Baik, karena ibu. Nah, nanti ibu bagikan lembar kerjanya. Sebelumnya kita akan saksikan dulu video berikut mencari ide pokok ya. Mohon anak ibu untuk fokus melihat videonya. Mencari ide pokok. Sebelum kalian mencari ide pokok, ada hal yang perlu kalian ketahui tentang struktur Fokus ya, lihat ini yang Jadi, depan. bagian terkecil dari paragraf adalah kata. Contohnya bulan, bintang, atau planet, seperti itu ya. Selanjutnya adalah frasa atau gabungan dari beberapa kata. Contohnya, tadi kan kata itu bulan. Nah, frasanya contohnya bulan purnama atau terbitnya matahari dan sebagainya. Setelah frasa adalah kalimat. Kalimat ini dapat terbentuk lewat SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya, pada malam hari ini bulan purnama bersinar dengan terang. Dan akhirnya adalah paragraf, yaitu kumpulan dari beberapa kalimat hingga membentuk paragraf. Jenis paragraf dapat dibedakan berdasarkan posisi kalimat utamanya. Yang pertama contohnya adalah deduktif. Paragraf deduktif diawali dengan kalimat umum, lalu dilanjutkan dengan kalimat-kalimat khusus, sehingga kalimat utamanya yaitu pada kalimat umumnya di awal paragraf. Yang kedua induktif, yaitu kebalikan dari deduktif, di mana paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat khusus lalu diikuti dengan kalimat umum. Dan yang ketiga adalah campuran, di mana paragraf dimulai dengan kalimat umum dan diakhiri dengan kesimpulan. Jadi bisa dibilang ada dua kalimat utamanya. Yuk kita lihat tentang gambaran di mana arti ide pokok dari suatu paragraf. Di sini ada paragraf, dan jika ada kalimat utama di depan, di awal paragraf kita sebut deduktif. Sedangkan jika ada kalimat utamanya di belakang paragraf, kita sebut sebagai paragraf induktif. Nah, di kalimat utama ini terdapat ide pokok. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ide pokok ada di kata. Ya, jadi ide pokok itu bisa dia nanti di awal, di tengah, atau di akhir. Ini ada teks bacaan. Mohon untuk masing-masing ketua kelompok silakan diambil, nanti dibagikan ke anggotanya masing-masing.
dibaca dulu ya. Dibaca dulu, temukan ide pokok di tiap-tiap paragraf tersebut. Nah, coba lihat teksnya ada berapa paragraf di situ anak-anak? 5. 5, benar sekali. Baca dulu paragraf 1 sampai paragraf kelima, temukan ide pokoknya. Nanti akan Ibu bagikan LKPD, lembar kerja kelompok. Nah, ini harus berdiskusi ya, diskusi sesama teman sekelompoknya. Ya. Nah, ini mana tadi yang ini kelompoknya? Ini kelompok kedua, kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Tulis nama kelompoknya, nak. Di atasnya tulis nama kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 3. Nah, kamu temukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Ada 5 paragraf. Langsung tulis di sini anak ya. Langsung Setiap paragraf ya. Satu paragraf itu ada satu ide pokoknya. Temukan ide pokoknya, langsung tulis di lembar kerja kelompoknya. Tulis nama kelompoknya, jangan lupa. Kelompok 1. Kumpulkan dulu lembar LKPD-nya sama Ibu. Ayo yang kelompok 2, enak. Ini lembarnya itu. Lembar kertas kerjanya. Ya sudah ini silakan Ibu. Ya baik, di sini kelompok 1 ya. Ide pokoknya coba perhatikan di paragraf pertama. Ya, di paragraf pertama itu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi ini kelompok 1, jawabannya ide pokoknya itu ada pada di mana di awal paragraf. Ya, ini benar ya. Kemudian kelompok 2 juga benar. Kelompok 3 jagung merupakan salah, ya ini juga benar. Ya, coba anak ibu tepuk tangan semuanya buat kita. Terima kasih kamu sudah bisa menemukan letak ide pokok yang ada dalam paragraf. Nah, di sini gampang ya, sangat gampang, sangat mudah kita menemukan ide pokok itu. Ibu akan menampilkan di mana kita mencari ide pokok yang sudah Ibu download. Nanti kita nyanyikan bersama-sama. Tahu lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung? Tahu. Gimana? Naik. Belum. Naik ke puncak gunung. Ya, seperti itu ya. Seperti itu nadanya. Perhatikan. Ini videonya yang Ibu download dari YouTube.
Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, and Ya, ide pokok itu berada di mana tadi? Awal dan akhir. Terakhir. Makanya di kelompok 1 benar itu ya. Nah, ini juga kelompok 2, kelompok 3 sudah benar, hebat semuanya. Nah, kemudian setelah ini, nah ya, setelah kamu tadi mencari ide pokok, selanjutnya pelajaran yang kedua. Apa tadi? Apa tadi yang kedua? Nah, IPA. Nah, IPA tadi apa tujuan pelajaran kita? Kita dapat menemukan, membandingkan bunga sempurna dengan sempurna. Kemarin ada ibu dikatakan bawa bunga dari rumah ya? Keluarkan, diletakkan di atas meja kelompoknya masing-masing. Nah, sebelum kita memulai pelajaran yang kedua ini, anak-anak ibu semuanya harus bersemangat, ya? Apa? Semuanya teguh semangat. Coba sekali lagi supaya kita lebih semangat ya. Teguh semangat. Masih tepuk tangan buat kita semua. Semangat ya. Masih semangat. Coba perhatikan bunga. Coba perhatikan bunga-bunga yang ada di meja kamu. Ada bunga apa aja yang di bawah itu? Nah, ini bunga ini ada bunga jagung. Nah, kemudian ini coba atas. Ada lagi bunga kertas. Ini bunga apa? Bukan bunga matahari. Kalau bunga matahari dia warnanya bagaimana? Kuning. Bunga apa? Ini bunga hampir sama ya, ini seperti bunga kertas. Nah, coba perhatikan bunga yang kamu bawa itu. Perhatikan. Di situ ada paling atas ada nama apa namanya? Apa namanya itu? Ya, ini ada bunga kembang sepatu. Kelompok 3 ada bunga kembang sepatu. Bunga jagung juga ada. Kemudian lagi. Nah, ada juga bunga mawar ya. Dan kelompok 3 coba ibu lihat. Nah, ini bunga apa nak? Bunga apa ini? Bunga apa ini ya? Bunga kenangan juga ada. Ini bunga melati. Ini bunga melati. Ya, perhatikan bunga-bunga itu. Ya, yang berwarna-warni itu apa namanya? Ada yang tahu yang warna-warni itu? Apa namanya ini? Ada warna merah, kuning. Itu namanya apa? Iya, itu namanya
Perhatikan. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun belajarnya masih di rumah. Sebelumnya, Ibu mengucapkan selamat naik ke kelas 6 ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPA. Untuk materi pertama, kita akan belajar tentang tumbuhan. Kita mulai ya. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Untuk pembelajaran pertama ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin atau melalui proses pembuahan, yaitu melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terdapat pada bunga. Kita perhatikan bagian-bagian bunga berikut. Bunga memiliki 4 bagian utama. Bagian pertama adalah kelopak bunga. Yang kedua ada mahkota bunga. Ketiga putih. Dan yang keempat adalah benang sari. Bagian bunga lainnya ada bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Ya, perhatikan bagian-bagian bunganya ya. Empat bagian tersebut yang berperan sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah alat kelamin jantan yaitu benang sari dan alat kelamin betina adalah putih. Bunga banyak sekali macamnya. Berdasarkan bagiannya, bunga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki bagian-bagian yang lengkap, yaitu memiliki 4 bagian utama bunga, yaitu kelopak, mahkota, putih, dan benang sari. Contohnya adalah bunga matahari, bunga kembar sepatu, dan bunga mawar. Sedangkan bunga tidak sempurna adalah bunga yang struktur bagian bunganya ada yang kurang atau tidak lengkap. Misalnya, hanya memiliki 1 alat kelamin saja. Warna mahkota bunga kurang menarik, bahkan terkadang cenderung berwarna gelap. Selain itu juga memiliki nektar yang sedikit. Contohnya adalah bunga pohon pinus, bunga vanili, dan bunga kelapa. Lalu bagaimanakah proses perkembangbiakan secara generatif itu terjadi? Perkembangbiakan generatif diawali dengan proses penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kerang putih. Kemudian serbuk sari menuju bakal biji melalui pembuluh serbuk sari. Di dalam bakal biji terjadi pembuahan yang menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga atau calon tumbuhan baru. Bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah. Nah, bakal buah membesar dan berkembang menjadi daging buah. Biji yang kita tanam nanti akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah akan
menjadi tumbuhan muda, dan tumbuhan muda akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa yang dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif lagi. Perkembangbiakan generatif terjadi karena adanya penyerbukan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi beberapa macam. Ada penyerbukan sendiri, terjadi saat serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga terjadi saat serbuk sari jatuh di kepala putik bunga yang lain, namun masih dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang terjadi saat serbuk sari jatuh di kepala putik tumbuhan lain, namun masih satu jenis. Dan yang terakhir ada penyerbukan basta, terjadi saat serbuk biasanya terjadi pada bunga yang memiliki mahkota yang berwarna-warni atau mencolok, berbau khas, dan memiliki kelenjar madu atau nektar. Hewan yang biasa membantu penyerbukan adalah kupu-kupu, lebah, kelelawar, siput, dan burung. Contoh bunga yang penyerbukan. Baik, karena Ibu. Ini mulutnya. Baik, karena Ibu. Setelah kita menyaksikan video di tersebut, baik, karena Ibu, setelah kita memperhatikan video tersebut, sudah tahu ya yang mana bagian-bagian bunga sudah? Coba lihat di mejanya itu, di mejamu ada tadi bunga yang kamu bawa dari rumah. Perhatikan itu di mana benang sarinya, di mana putik, kelopak, mahkota, dan selanjutnya. Ya, perhatikan. Nah, ini Ibu punya lembar kerja tugas kelompok sama seperti tadi ya. Tulis nama kelompoknya, kemudian kamu anak-anak Ibu semuanya tentukan bagian-bagian bunganya itu sesuai yang ada di lembar kerja kelompok kita. Ketua kelompok silakan ambil lembar kerjanya untuk didiskusikan bersama teman-temannya. Jangan lupa ya, tulis nama kelompoknya. Ayo, waktu silakan mungkin 5 atau 10 menit. Kerjakan. Nanti kita akan mempresentasikan ke depan kelas. Ya, nomor 1 Bapak itu. Ini sudah? Ya. Video apa itu yang gambar nomor 1? Ya, paling atas apa itu? Iya benar, kepala putik. Tulis saya. Tulis mana? Tulis, kemudian sampai selesai ya. Ada 9. Masa yang ini Rizky, kelompok Rizky. Ya, yang nomor 2 itu apa itu Rizky?
komik di sini, shoot aja yang di dalam komik itu. Iya. Nanti kasih dekat aja kameranya ke situ. Bentar. Nah, nyalakan dulu anak. Nyalakan. Guys, sudah belum? Sudah. Kemudian kamu pilih download. Download. Sudah temukan? Sudah. Ada yang bermasalah dengan iPad-nya? Kasih tahu ibu. Ini catatannya. Ada yang bermasalah? Nyala semua ya? Nyala semua ya? Hah? Oh ya, masih bisa itu. Semuanya, coba semuanya ya, semua anak ibu baca komiknya, baca. 1, 2, 3, baca. Kisah Putih dan Benang Sari. Sekali lagi. Kisah Putih dan Benang Sari. ya, Kisah Putih dan Benang Sari. Silakan anak ibu dibaca komiknya. Ada yang bermasalah. Oh itu yang iPad-nya nggak mau nyala. Ini ibu ada gantinya. Silakan dibaca komiknya. Itu kamu temukan ya cara penyerbukan generasi pada tumbuhan sesuai ya kita baca di iPad kita masing-masing. Yang judulnya apa tadi? Apa judulnya tadi? Kisah Kisah Putih dan Benang Sari. Nah, ya silakan anak-anak ibu diisi lembar tadi tugas kelompoknya. Sudah selesai? Nah. Sudah kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah? Nah, ini yang nanti yang kelompok 2 nanti duduk dulu. Presentasi dulu yang pertama yang kelompok 1. Coba dipaparkan hasil dengan kelompoknya dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyala? Ulang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pandangan tentang lomba pikir sains. Tuliskan bagian-bagian bunga yang sesuai dituduhkan oleh anak panah. 1. Kepala putih, 2. Tangkai putih, 3. Kepala sari, 4. Tangkai sari, 5. Mahkota, 6. Bakal gigi, 7. Dasar bunga, 8. Kelopak, 9. Tangkai bunga. Ya, ini hasil kerja kelompok 1. Anak-anak ibu ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Rizky, ya. Mana Rizky? Menurut saya, bakal gua ada di nomor 7. Ya, bakal 2 ada di nomor 7. Ya, bakal 2 ada di nomor 7 ya. Nah, nanti bisa kelompok 1 diperbaiki sedikit. Oh ya, Siapa lagi? Siapa lagi ingin menanggapi?
terjadi gangguan oleh Angin. ya. Lebih bantu dengan angin. Nah, pada hari ini sudah selesai pembelajaran kita. Mohon anak ibu iPad-nya dirapikan kembali, disimpan ke tempatnya semua. Jangan lupa di off dulu ya. Di off dulu. Kalau sudah